Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Efektivitas Licoritin pada Penyakit RA. Dengan anggota Diana Swajowan, Mida Bintang Mulyadira, Riza Fatma Agevi, dan Nurul Badriah. Baik, saya akan menjelaskan RA atau artritis reumatoid adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan pada sendi melalui proliferasi abnormal sel fibroblast mirip sinoviosit FLS dan peradangan. Sel FLS ini menjadi hiperaktif, tahan mati, dan merusak jaringan sendi. Salah satu cara mengatasi RA adalah dengan mempercepat apoptosis atau kematian terprogram pada sel FLS. Liquiritin adalah flavonoid aktif yang diekstraksi dari akar Glycyrrhiza uralensis. Senyawa ini sudah dikenal memiliki efek antioksidan, neuroprotektif, dan antifibrosis. Studi terbaru menunjukkan bahwa liquiritin dapat menginduksi apoptosis pada sel kanker dan kini diuji pada sel FLS di RA. Baik, kemudian di sini terdapat mekanisme dari aksi liquiritin pada reumatik arthritis. Di sini ada tiga jalur. Yang pertama ini menginduksi apoptosis sel sinovial, yang di mana di gambar terlihat bahwa liquiritin ini meningkatkan ekspresi dari BAX, yakni protein pro-apoptotik, dan menurunkan ekspresi dari BCL-2, yang di mana merupakan protein anti-apoptotik. Penurunan ini menyebabkan rusaknya membran mitokondria dan akhirnya melepaskan sitokrom C atau sitose ke sitoplasma. Ini pelepasan dari sitokrom C mengaktifkan capase 3 yang merupakan enzim pemicu fragmentasi DNA dan apoptosis sel. Akibatnya terjadi kematian dari sel sinovial patologis yang berperan dalam pembentukan panus dan peradangan sendi. Mekanisme kedua ini menghambat jalur sinyal MAPK yang merupakan mitogen activated protein kinase. Dan dari gambar ini terlihat liquiritin dapat menghambat kerja dari protein P38 dan JNK yang merupakan bagian penting dari dari jalur sinyal MAPK. Jalur ini biasanya diaktifkan oleh IL-1 beta yang merupakan eh, yang berperan penuh dalam pembentukan sel penyebab peradangan dan pertumbuhan sel penyakit sendi. Dengan menghambat P38 dan JNK, liquiritin ini dapat menurunkan kadar interleukin 1 beta, TNF alfa, dan interleukin 6, sehingga membantu mengurangi peradangan pada sendi. Yang terakhir, menurunkan ekspresi FEGF dan menghambat angiogenesis, di mana liquiritin dapat secara signifikan menurunkan kadar dari FEGF, yakni Vascular Endothelial Growth Factor, di mana penurunan FEGF ini menghambat pembentukan dari pembuluh darah baru yang tidak normal, yaitu atau disebut angiogenesis patologis, sehingga dapat mencegah terbentuknya jaringan panus dan kerusakan pada tulang rawan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil penelitian, ada hasil in vitro dan in vivo. Untuk yang pertama yaitu hasil penelitian in vitro. Yang pertama, uji MTT assay menunjukkan liquiritin menekan proliferasi interleukin 1 beta inducted RAFLS secara dosis tergantung tanpa mempengaruhi sel normal. Kemudian yang kedua, pewarnaan Hoskes 33342 dan GC1 menunjukkan perubahan morfologi dan penurunan potensial membran mitokondria sebagai tanda apoptosis. Western blot membuktikan bahwa liquiritin menurunkan ekspresi BCL2, meningkatkan BAX dan sitokrom C serta mengaktifkan Caspase-3. Kemudian yang ketiga, liquiritin juga menurunkan fosfoliasi P38 dan JNK serta menekan
FEGF pada sel RA-FLS yang diinduksi interleukin 1 beta. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hasil penelitian secara in vivo, yaitu pada model tikus artritis yang diinduksi kolagen tipe 2, liquiritin secara signifikan dapat menurunkan sektor klinis penyakit, mengurangi infiltrasi, inflamasi, dan pembentukan panus, serta meningkatkan apoptosis pada jaringan sinovial. Selain itu, liquiritin juga dapat menurunkan kadar sitokin proinflamasi, interleukin 1 beta, TNF alfa, dan interleukin 6 dalam serum tikus. Kesimpulannya, secara keseluruhan, liquiritin adalah kandidat terapi alami yang potensial untuk rheumatoid arthritis karena kemampuannya dapat menginduksi apoptosis RAFLS melalui jalur mitokondria dan aktivasi caspase 3 menghambat jalur MAPK P38JNK yang berperan dalam peradangan dan amiogenesis serta menurunkan ekspresi VEGF dan sitokin inflamasi sehingga memperbaiki kerusakan sendi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai peran liquiritin dalam menstimulasi apoptosis pada sel RAFLS. Semoga apa yang dapat kami paparkan memberikan manfaat dan wawasan pada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.